Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin. Sahabat semuanya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita melanjutkan kajian kita di dalam kitab Fathul Qorib, sudah sampai ke pembahasan syubhah. Qala al-musannifu rahimallahu taala nafa'anallahu bihi wa bi'ulumihi fi darani amin. Faslun ay hada faslun fi ahkami syubhah, di dalam hukum-hukum syubhah. Jadi sebelum ke pembahasan, kami akan menjelaskan apa itu syubhah secara gambar agar mudah dipahami. Jadi syubhah itu pembelian secara paksa. Pembelian tentang harta yang tidak bergerak seperti tanah, rumah, kebun dan lain-lain. Artinya misalkan ini sebidang tanah 1 hektar dimiliki oleh 2 orang, A dan B. Kemudian B menjual kepada si C tanpa memberitahu si A. Ini kan bagian B ada di sini. Nah, setelah dijual, si A mengetahuinya. Maka si A berhak syubhah. Jadi membeli kembali secara paksa kepada si C. Nah, seperti itu. Jadi syubhah ini ya tujuannya menolak bahaya di hari kemudian. Yang kedua, untuk kenyamanan dalam bersosial. Artinya apa? Ketika dimiliki oleh si A dan si B, dua-duanya merasa nyaman, saling mengerti. Ketika si B menjual ke si C bagiannya ini, tanah yang 1 hektar ini, maka belum tentu si A itu cocok sama si C. Bisa jadi dia penjahat, bisa jadi dia orang yang tidak disenangi banyak orang, bisa jadi orang yang curang dan sebagainya, bisa jadi lain akidah dan sebagainya. Maka si A ini berhak syubhah, jadi membeli kembali secara paksa. Misalkan harganya 500 juta dibeli kepada si C, dijual kepada si C. Nah, si A ini membayar harga kepada si C atas uang yang telah dikeluarkan oleh si C kepada si B. Ya, dibeli kembali oleh si A 500 juta dan membayarnya kepada si C. Jadi tanah ini dimiliki oleh si A secara keseluruhan. Nah, wahya adapun syubhah bisukunil fa'i, dengan fa-nya disukun, artinya syubhah. Wabadul fuqaha'i, dan sebagian fuqaha ahli fikih, yadummuha, itu mendomahkan syubhah. Jadi ada yang mengatakan syubhah, ada yang mengatakan syufu'ah. Dua-duanya boleh. Wa maknaha, dan adapun maknanya syubhah lugatan secara bahasa, ad-dhammu ialah mengumpulkan. Kenapa bisa dibilang mengumpulkan? Ya tadi, karena aturan ini tanah 1 hektar ini milik berdua, A dan B. Namun si B menjual kepada si C. Setelah diketahui oleh si A, maka si A membeli kembali. Nah, ini artinya yang tanahnya terpisah jadi terkumpul. Artinya semuanya ini milik si A. Nah, berkumpul kembali. Kemudian wa syar'an, dan secara syara adalah hakut tamallukin, hak untuk memiliki kohriyin yang secara paksa, yasbutu, yang tetap, li syarikil qadim, untuk syarik qadim. Nah, untuk syarik qadim ini ala syarikil hadis, atas syarik hadis. Jadi untuk sekutu lama kepada atas sekutu yang baru. Jadi perlu diketahui bahwa syarik qadim yang tadi A dan B dijual kembali kepada C. Nah, B menjual kepada si C. Si C ini syarik hadis, sekutu baru. Si A ini syarik qadim. Nah, seperti itu. Ini gambarannya. Kemudian jadi secara syara adalah hak kepemilikan dengan paksa yang tetap atas syarik qadim, tetap bagi syarik qadim atas syarik hadis. Jadi tetap atas syarik qadim atas syarik hadis. Dengan sebab syirkah, dengan sebab persekutuan atau persikatan, ya tanah ini kan berserikat, mereka bersekutu.
bil iwadilladzi dengan pembayaran alladzi mulika yang dimiliki bihi dengan apa dengan ma. Jadi dengan sebab syirkah dengan pembayaran yang dimiliki oleh yang dimiliki apa dengan ma tersebut. Artinya dengan pembayaran yang telah dibayarkan oleh si C tadi. Si C kan membayar sebesar misalkan 100 juta. Nah, si A harus membayar kembali kepada si C, membeli kembali secara paksa, yaitu 100 juta. Jadi si A membayar kepada si C 100 juta. Artinya tanah ini semuanya milik si A. Kemudian wa syuri'at lidaf'id doror, dan disyariatkan apa syub'ah lidaf'id doror untuk menolak bahaya. Nah, menolak bahaya. Nah, bisa jadi si C yang membeli rumah tadi ya orangnya tidak benar atau orangnya curang atau akan terjadi malapetaka di masa atau di waktu yang akan datang. Bisa dibayangkan ketika rumah milik A dan si B. Mereka damai selama ini, kemudian menjual kepada si C. Si C ini tukang ayam, ya, tukang ternak ayam. Pindah, ditempatin oleh si C. Maka yang tadinya aman, nyaman, banyak ayamnya, sehingga mengganggu si A. Nah, bukan ini nantinya akan menolak bahaya. Ketika syubhah si A membeli secara paksa, maka ini menghindarkan demikian. Seperti itu. Wa syubhatu wajibatun ay sabitatun. Adapun syubhah wajibatun ialah wajib, ay sabitatun maksudnya wajib adalah tetap. Jadi wajib ini bukan wajib. Artinya sabit itu tetap. Artinya tetap dalam syariat. Telah ditetapkan dalam syariat. Li syariki dengan bagi syarik artinya bagi sekutu bil hultoti ay hultoti syuyu'i dengan hultoh syuyu artinya campur baur. Campur yang memang percampuran yang merata, artinya campur baur. Duna hultotil jiwari, duna hultotil jiwari, selain hultol jiwar, artinya selain selain hulto jiwar. Hultoh karena tetangga. Nah jadi hak syub'ah ini hanya berlaku di hultoh syuyu, yang memang campuran yang memang campur baur, tidak diketahui mana milik A dan milik B. Bukan hultol jiwar, artinya bukan hultoh tetangga, campuran tetangga. Misalkan si A dan si B bertetangga. Nah, dempet. Kemudian ini A, ini B. Si B menjual kepada si C. Nah, nggak bisa ini hak si A ini melakukan hak syub'ah, artinya melakukan syub'ah. Nggak bisa membeli kembali secara paksa, nggak bisa karena ini hultol jiwar. Nah, kemudian fala syub'ata li jaridari, maka tidak ada syub'ah itu maujud li jaridari bagi untuk tetangga rumah mulasiqon ialah berdempetan karena yang ada au apajar au goirohu atau selainnya berdempetan, maupun rumah tetangga itu berdempetan ataupun berjauhan agak jauh, maka ini tidak ada syub'ah, hak syub'ah tidak ada. Wa innama hanya saja sungguh sabatat tetap asyub'atu apa syub'ah fima di dalam perkara yang kosimu yang dibagi, yang dapat dibagi apa ma yang kosimu yang dapat terbagi apa ma ayak balu kismata, maksudnya adalah menerima bagian, duna mala yang kosimu bukan sesuatu yang memang tidak dapat dibagi, kahama min sogirin seperti kamar mandi kecil. Fala syub'ata fihi, maka tidak ada syub'ah fihi apa di dalam emak. Jadi yang dapat syub'ah itu sesuatu yang memang dapat dibagi. Artinya ketika ada misalkan rumah
atau tanah. Nah, maksudnya dapat dibagi ketika dibagi dua, ini tidak merusak, tidak berkurang entah dari harganya. Maksudnya ada manfaatnya seperti itu. Nah, lain halnya di sini disebutkan eh, sesuatu yang tidak dapat dibagi seperti kamar mandi kecil. Kamar mandi kecil ketika dibagi juga tidak ada manfaatnya, maka ini tidak ada syubhah bagi kamar mandi yang kecil. Kemudian fa'in amkana, dan maka jika memungkinkan inkisamuhu, apa pembagiannya emak, kahamamin kabirin, seperti kamar mandi yang besar, yumkinu, yang memungkinkan, ja'luhu, apa menjadikannya emak, menjadikannya hamam. Hamama ini pada dua kamar mandi, sabatat, maka tetap asyuf'atu, apa syubhah, fihi, di dalam emak. Jadi jika bisa dibagi seperti kamar mandi besar yang memungkinkan untuk dijadikan dua kamar mandi, maka syubhah berlaku pada barang tersebut. Jadi kalau syubhah kamar mandi kecil, maka tidak ada syubhah. Ketika dibagi yang kecil ya tidak ada manfaatnya. Nah, buat apa? Artinya tidak berguna lagi. Tidak ada harganya. Nah, dijual pun tidak laku. Tapi kalau kamar mandi masih bisa dibagi, kamar mandi besar, ketika dibagi dua masih ada manfaatnya. Bisa dijadikan kamar mandi yang agak kecilan. Maka kamar mandi besar adalah ada berlaku syubhah di sini. Seperti itu. Nah, mudah-mudahan dapat dipahami. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.